Data di Google Trend menunjukkan keyword Go masih menjadi keyword yang populer dicari 5 tahun terakhir ini. Ada banyak hal yang membuat Golang itu sangat populer. Nah, yang pertama, Golang itu dibikin oleh Google. Yang kedua, komunitas Go sering banget sharing tentang kisah sukses mereka beralih dari bahasa pemrograman A ke sistem dengan bahasa pemrograman Go. Nah, karena kepopuleran ini menurutku untuk belajar Go bisa jadi suatu alternatif untuk kita menambah skill set lah gitu sebagai seorang programmer. Pada video kali ini, aku akan membahas 7 konsep dasar yang perlu kita ketahui ketika kita baru atau akan belajar Golang. Go bukan script. Oke, nah ini adalah suatu konsep yang sangat dasar ya ketika kita baru mau belajar Golang. Nah, biasanya kalau di bahasa pemrograman PHP, kita nih nulis aja, kita nulis kita bikin script hello world lah. Kita bikin hello world, lalu kita tulis hello world gitu. Terus kita bisa langsung eksekusi file yang udah kita bikin tadi. Nah, kalau di Go itu kita coding, kita tulis, kita bikin apa aja, ya kan? Nah, hasil akhirnya nanti berupa file binary. Jadi codingan kita ini nanti harus kita compile lalu menjadi file binary. Nah, file binary ini yang nanti akan dieksekusi untuk menjalankan aplikasi kita. Kalau dalam masa development, kita bisa menjalankan script yang kita tulis ini langsung. Kita panggil aja nih contoh, go terus main.go, lalu langsung deh jalan aplikasinya. Yang kedua, kalau kita coding dengan Golang, kita harus memperhatikan tipe data dari fungsi, variabel, dan return value yang kita buat. Misal kalau PHP nih, kita bisa melakukan operasi penjumlahan dengan string dan integer. Di PHP, tipe data ini udah diurusin sama engine PHP-nya, jadi kita nggak perlu pusing. Kalau di Golang, kita harus benar-benar memperhatikan tipe datanya. Karena Golang merupakan suatu bahasa pemrograman yang static typing. Nah, selanjutnya ada yang namanya goroutine. Nah, goroutine ini merupakan suatu bagian penting dalam concurrency programming di Go. Dengan menggunakan goroutine, kita bisa membuat suatu fungsi menjadi asinkronus. Kita bisa membuat suatu fungsi menjadi non-blocking. Caranya cukup sederhana. Kita tinggal menambahkan keyword Go sebelum pemanggilan fungsi. Multiple return value. Jika kita mengenal PHP, ketika kita membuat fungsi, kita hanya bisa mengembalikan satu nilai. Berbeda dengan Go. Di Go, ketika kita membuat fungsi, kita bisa mengembalikan lebih dari satu nilai. Contoh, kita membuat fungsi get name. Kita bisa return first name, middle name, dan last name. Selanjutnya ada error handling. Kalau kita coding pakai PHP, biasanya kita ada yang namanya exception, kan? Nah, berbeda dengan Go. Go tidak punya exception. Di Go itu ada yang namanya slice dan array. Nah, array merupakan suatu kumpulan tipe data yang bertipe sama. Ketika kita membuat array, kita harus mendefinisikan ukurannya di awal. Kita harus mendefinisikan size-nya di awal. Nah, size yang udah kita definisikan di awal tadi, itu nggak bisa nambah atau berkurang. Dia tuh tetap segitu. Jadi, array ini size-nya strict. Kalau di awal kita mendefinisikan suatu array nilainya 5, sampai akhir ya nilainya 5 terus size-nya, gitu. Nah, maka dari itu, di Go juga ada yang namanya slice. Slice ini sama kayak array, mirip seperti array, tapi dia size-nya lebih fleksibel. Pendefinisian slice ini kita tidak perlu menentukan size-nya berapa. Selanjutnya ada properti public dan private.
dalam pembuatan aplikasi, biasanya kita menulis banyak file.go. Tidak mungkin satu project itu memiliki satu file aja, memiliki satu file main aja, itu nggak mungkin ya. Nah, di dalam suatu aplikasi, biasanya kita akan mengelompokkan file-file.go itu ke dalam satu folder berdasarkan fungsionalitasnya. Nah, di dalam Go, folder-folder tadi itu disebut sebagai package. Itu ya. Nah, dalam suatu package, biasanya kita juga menulis banyak banget komponen-komponen aplikasinya. Entah itu fungsi, struct, variabel, atau yang lainnya itu kan. Jika suatu program terdapat lebih dari satu package, atau ada package lain selain main, maka komponen yang dalam suatu package lain itu tidak bisa diakses secara bebas oleh package main atau package lain. Karena tiap komponen di package selain main itu memiliki hak akses. Nah, hak akses di Golang itu ada dua, yang namanya exported dan unexported. Nah, exported ini seperti halnya public. Exported menandakan komponen yang kita bikin ini boleh diakses dari package lain atau dari package selain package-nya sendiri. Nah, unexported atau private ini menandakan bahwa komponen yang kita bikin itu khusus untuk diimplementasi atau khusus bisa dipanggil di package-nya sendiri. Oke teman-teman, sampai sini dulu videonya kali ini. Jika teman-teman ada saran, ada masukan, silakan komentar di kolom komentar di bawah ini.